Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga. Sobat PPATK, ini ada tamu yang istimewa nih hadir hari ini buat kita semua. Namanya sudah tak asing lagi, ada Bapak Soleman B. Ponto. Beliau Laksamana Buddha, Purnawirawan Angkatan Laut yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen ABRI ya, BAIS ya Pak ya? Ya. Dan juga Badan Strategis TNI. Kemudian juga pernah menjadi asisten pengaman Kepala Staf Angkatan Laut. Pengalamannya pokoknya waduh, bejibun kalau kata orang ya. Dan beliau akan cerita tentang pengalaman beliau ya. Dan satu lagi informasi buat Sobat PPATK. PPATK itu sudah 4 kali berturut-turut menerima penghargaan terbaik di bidang kearsipan. Nah jadi kearsipan ya di dalam dunia intelijen itu sesuatu yang penting ya, karena dari situlah nanti data itu bisa diolah untuk berbagai macam kepentingan. Kita nanti akan banyak mendapatkan cerita nilai tambah seperti apa arsip itu pentingnya ya buat suatu lembaga yang akhirnya nanti buat kepentingan bangsa dan negara. Nah Pak Soleman, ini Sobat PPATK ini banyak ingin tahu nih pengalaman-pengalaman yang Bapak rasakan ya selama menjabat Kepala BAIS, khususnya terkait pengelolaan kearsipan nih. Ya. Seperti apa itu Pak Soleman? Jadi begini Pak, kalau kita bicara arsip itu untuk intelijen itu judulnya itu antecedent. Yeah. Jadi pencatatan kejadian-kejadian yang pernah terjadi dicatat dan disimpan. Yeah. Jadi untuk intelijen pengarsipan itu urat nadinya. Karena dari arsip-arsip itu ya arsip itu bisa bercerita banyak, kita bisa mencari apa di sana. Yeah, yeah. Jadi kalau mendapatkan penghargaan tentang pengarsipan itu hebat sekali. Yeah. Karena saya sendiri untuk mengarsipkan tulisan-tulisan saya aja udah bingung. Bisa menyimpan carinya susah. Yeah, yeah. Nah, padahal itu baru tulisan sendiri yang segitu banyak. Yeah. Setelah disimpan dicari lagi 3 bulan lagi di mana kemarin saya simpan ya. Nah, itu contoh. Yeah. Paling Yeah. gampang. Jadi artinya perlu seni dan perlu manajemen itu yang dia. kuat, ya? Jadi bagaimana dia menyimpannya itu? Saya bagaimana ini orang nyimpannya ya? Nah, untuk orang aja, apakah berdasarkan pekerjaan untuk nyarinya kembali ya? Jadi bukan hanya masalah menyimpan, tapi menarik dia kembali. Kalau cuma nyimpan sih gampang, taruh aja nyimpan, nanti lupa ya udah hilang. Tetapi memanfaatkan, menarik kembali, ini juga masalah. Menyimpan data orang. Apakah memanggil kembali berdasarkan nama, pekerjaan, tanggal lahir, NRP? Nah, bagaimana? Kalau saya di BAIS, untuk cari orang paling gampang dari dia pakai nomor pokok. NRP gampang kan keluar semua. Nah, itu kalau orang. Lah kalau berita, kalau yang lain-lain mau berdasarkan apa? Jadi memang pengarsipan ini sangat-sangat penting, tidak hanya bagi intelijen, tapi semuanya orang semua ini membutuhkan. Contoh, kalau kita mau tahu berapa banyak sih pengeluaran uang untuk membangun sesuatu bangunan misalkan, saya menemukan itu di Belanda itu pencatatan tentang dia catat berapa banyak pil kinina yang diminum atau dimakan oleh perwira Angkatan Laut selama pembangunan pangkalan Angkatan Laut di ujung Surabaya itu. Pilkina anti malaria. Iya, anti malaria itu. Yeah. Jadi berapa setiap bulan orang-orang itu berapa dia makan? Karena itu dari sekian butir dapat harganya sekian orang bisa terhitung. Itu betapa pencatatan itu dan Rapinya, itu ya? masih dia simpen tahun 2000 saya ke sana.
Dari kejadian Itu kejadian itu berapa itu? Sebelum tahun 45 itu dia sudah dibangun itu ujung. Tapi tahun 2000 dia masih simpen pencatatannya. Nah, pencatatan di angkatan laut di tempat kita itu juga sama. Kapal itu mulai dia lying kill sudah dicatat. Kita judulnya itu primbon. Jadi di primbon kapal itu semua kejadian atas kapal itu dicatat. Dia ganti kulit, dia ganti mesin, dia berlayar kemana, perintah yang dikeluarkan oleh sang komandan itu apa, si kepala kamar mesin pernah memerintahkan apa, semua pengambil keputusan itu keputusannya apa dicatat. Dan di pencatatannya hari itu juga keluar dicatat, tapi itu dari betapa pentingnya pencatatan itu, pengarsipan. Nah, manfaatnya apa itu, Pak? Nah, manfaatnya nanti kalau ada sesuatu yang kita akan cari, misalkan ini kapal ini kok rusak-rusakan, apa aja sih yang pernah diperbaiki, tinggal buka aja. Nah, saya sampai saat ini, kalau saya membuat tulisan, saya cari aja arsip dunia itu apa, Google. Itu kan arsip dunia. Iya. Cari aja di situ. Saya mau cari Undang-Undang Nomor 2 2008. Ini apa? Partai politik. Tinggal cari. Apakah kata kuncinya apa sih? Partai politik. Keluar dia. Itu contoh paling bagus itu, pengarsipan Google itu. Kita tinggal pancing-pancing kira-kira kata apa ya untuk menarik dia keluar itu. Nah, keluar. Tapi saking banyaknya itu kita harus tahu apa yang kita cari. Nah, sama dengan si pengarsipan itu. Kita mau cari apa? Nah, pengalaman saya di BAIS itu untuk mengarsipkan itu sangat tergantung kepada orangnya. Orang ini mau enggak mengerjakan itu. Biasanya dapat taruh di meja, besok udah lupa. Iya. Nah, kalau zaman aku masih itu kan masih filing kabinet gitu yang ditaruh krek. Coba cari, ambil dari ujung. Oh, pakai apa? ABCD. Jadi masing-masing orang itu punya style sendiri-sendiri. Nah, celakanya kalau dia pergi, gimana nyarinya? Dan penggantinya juga belum tentu Nah, tahu. penggantinya belum tentu tahu. Jadi teknologi itu lebih penting dong seperti ya. Nah, itu dia. Akhirnya ketika teknologi itu sudah mulai ada, teknologi penting. Tapi lebih penting lagi manusianya mau nggak memanfaatkan itu. Sehebat apapun teknologi, tapi kalau manusianya tidak mampu memanfaatkan atau tidak mau, dia tapi rata-rata itu memang itu seni, dia mau ndak, dia seneng ndak mengarsipkan itu. Dan itu nggak semua orang bisa. Oh, enggak semua orang. Karena dari arsip itu nanti ujungnya museum ujungnya sejarah. Ini tiga ini. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu sejarah. Iya. Makanya kalau intelijen bilang kalau menghancurkan negara, hancurkan dulu sejarahnya biar dia bingung. Sejarahnya seperti apa dia. Dia nggak tahu dia seperti apa dulu. Tapi kalau dia pernah tahu saya bangsa besar dulu, itu akan merupakan pendorong bagi dia untuk tetap mencari kembali kebesaran itu kalau dia pernah tahu bahwa dia pernah besar. Kuburan contoh. Iya. Itu coba lihat dalam kasus Eli Cohen. Bagaimana dia menyembunyikan diri ketika ditanya dia kelahiran mana, Argentina sana, terus orang tuanya mana? Oh, namanya ini sudah mati di situ. Ternyata di kuburan itu kan dicari. Oh iya betul ada nama. Berarti dia tahu ada pencatatan tentang keluarga ini ada di situ. Nah, bagi intelijen untuk menyamar dia pakai nama itu, orang tuanya di situ, ada kuburannya dicari. Oh iya betul ada. Jadi dengan pencatatan itu si intelijen bisa menyembunyikan dirinya juga di situ. Bukan hanya mencari, tapi dia menyembunyikan diri dengan menggunakan itu data yang ada. Kalau Eli Cohen dia bersembunyi di data kuburan. Eli Cohen itu siapa, Pak? Eli Cohen itu agen intelijennya Israel yang hampir menjadi wakil menteri pertahanan Suriah waktu itu, lawannya Israel. Mesir hampir dia menjadi wakil menteri pertahanan Mesir kalau tidak ketahuan. Sampai begitunya untuk menyusup ya? Dia menyusup
bisa masuk dia ke sana. Nah, waktu dia di wawancara ditanya dari mana, nah itu dia ngaku dia Argentina atau mana, dari Amerika Selatan. Orang tuanya di mana, meninggal di sana, dikuburkan di mana di sana. Saya sendiri baru kaget, oh iya dicek juga itu kuburan, ternyata bener ada. Jadi itu pelajaran bagi kita. Nah itu ya pelajaran bagi kita sekarang. Oh iya, berarti kalau saya mau menyamar yang benar, harus tahu catatannya betul. Nah, itu harus tahu sejarahnya. Ya, si nama A ini apa dulu, apa pekerjaannya, di mana dia kuburkan, itu kita harus tahu sehingga ketika si intelijen ini mau menyembunyikan dirinya, dia sudah tahu itu dan tidak ketahuan. Karena begitu nanti kalau kita kan punya kontra intelijen. Jadi begitu tanya, oh kuburan begitu dicari, oh nggak ada kuburan, pasti bohong ini orang ini. Kan itu. Tadi Pak Soleman bilang arsip itu urat nadi dalam sebuah lembaga, apalagi itu lembaga intelijen ya. Ini pengertiannya apa nih? Iya, karena intelijen itu kan begini, yang masa lalu untuk hari ini menentukan besok. Jadi bagaimana dia mau hari ini kalau dia tidak pernah tahu masa lalu? Nah itu penting sih masa lalu untuk oh iya hari ini terjadi karena yang lalu ini. Yang lalu di mana? Arsip. Untuk belajar ya terhadap dia apa saja kejadian-kejadian masa lalu itu kalau dicatat. Nah karena si intelijen ini kan bukan dukun yang simsalabim. Tapi intelijen itu dia harus tahu apa yang dia butuhkan. Itu. Nah karena dia tahu apa yang dia cari, lah mau cari kemana? Untuk menentukan masa depan, dia harus cari dari masa lalu. Dia cari masa lalu, oh pernah ini, oh kalau begini, ke depan probabilitasnya seperti ini. Nah itu sobat PPATK, penting itu dalam melakukan kearsipan ya, untuk mengetahui apa langkah yang harus kita lakukan ke depan, melihat sejarahnya ke belakang seperti apa. Jadi makanya orang-orang besar itu selalu mencatat ya, membuat diary. Nah, dulu kita jalan hidup. Betul, kita dipaksakan untuk menulis diary. Nah, ini kita punya pengalaman lagi. Saya punya panglima dulu namanya Panglima Armada itu Pak Rudolf Kasenda. Dia wajibkan kita itu mencatat kegiatan tiap hari. Mulai apel pagi sampai pulang itu semuanya suruh tulis. Dan disetorkan kegiatan. Habis itu kirim ke beliau. Diperiksa, bayangkan kita berapa ratus perwira itu. Dia periksa satu-satu dan besok paginya. Jadi sore ini serahkan sama dia, pagi sudah kembali lagi. Oh, ada apanya ya? Ada disposisinya. Nah, dari pencatatan itu apa yang bisa kita temukan? Ternyata kita itu malu menulis kalau itu hal yang kita tidak pernah buat. Jadi kalau ini saya pagi ini ngapain ya? Waduh, mau tulis apa ini kalau nggak ada kerjaan itu? Nah, itu. Jadi ternyata kita itu malu sama diri sendiri kalau kita menulis sesuatu yang tidak pernah kita bikin. Itu artinya sebagai pertanggungjawaban moral. Ya, itu pertanggungjawaban moral. Jadi ketika kita tulis, itu betul-betul itu yang pernah kita lakukan. Nah, ada kalanya kan, oh kita bermain, masa kita mau tulis bermain ya? Kan itu. Tapi itulah pentingnya pencatatan itu. Karena dipaksakan saat itu, jadi begitu sekarang saya baru dapat lagi oh iya ini gunanya. Jadi sekarang kalau saya lihat buka-buka, oh iya saya dulu seperti ini ya kerjaannya. Kan itu. Dulu kan diary kalau kita dipaksakan untuk menulis itu. Makanya waktu itu saya menyarankan supaya para perwira tinggi terutama itu buatlah bukunya, paling tidak tentang biografi, apa yang dia pernah lakukan, karena itu nanti akan menjadi pedoman bagi yang bawa. Bukan artinya untuk ria ya? Bukan untuk ria. Jadi pedoman yang bawa. Jadi kita bisa baca, oh dulu itu apa ya, kita cari. Nah, misal sekarang, ini masih bulan Juni, Hari Pancasila kan? Saya sedang mencari
di mana kenapa Pancasila yang demikian penting kok tidak tertulis di dalam alinea 4 itu? Pembukaan undang-undang. Iya, pembukaan kan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa Pancasila kok tidak tertulis? Saya sedang cari di arsip-arsip lama itu apa penyebabnya, belum ketemu. Padahal itu kan penting. Iya. Nah itu, jadi mencari alasan sedemikian pentingnya kok tidak ditulis ya, ada apa? Nah, dari situ kan ada kalanya tulisan-tulisan itu kita bisa melihat apa sih, bagaimana nuansa saat itu kan? Iya. Nuansa-nuansa, nah itu. Dari pengalaman Pak Soleman Biponto nih ya, tentang kearsipan selama memimpin BAIS, apa nih nilai tambah dari bagusnya kearsipan yang bisa Bapak dapatkan? Bagusnya arsip itu apa? Kecepatan. Begitu saya butuh 1 menit, berapa lama saya mencari antecedensi A, berapa lama saya bisa dapat? Karena itu untuk kecepatan mengambil keputusan. Iya, karena itu untuk kecepatan mengambil keputusan. Kalau ditanya, tidak mungkin saya bisa jawab tanpa melihat dulu sejarah masa lalu. Jadi kecepatan dia menemukan, itu saya bilang gampang, nyimpan. Tapi menemukannya, itu problem. Karena itu saya sendiri mengalami. Tulisan saya sendiri, itu sudah saya simpan, begitu save. Ini tadi di mana saya simpan ya? Begitu save kan di ujung sini ternyata di download, bukan di dokumen. Cari segala dokumen kok nggak ada. Oh ternyata ada di download. Nah ini kan bisa membutuhkan ketelitian penyimpan. Si orang yang menyimpan, disimpan di mana? Nah, ada lagi pengalaman saya kearsipan. Jadi waktu saya di BAIS tuh ya 10 tahun. Dari letkol, kolonel. Nah begitu kolonel saya pindah ke Angkatan Laut, balik ke Angkatan Laut jadi Waspam Kasal. Ketika Waspam Kasal saya pikir karir saya di BAIS ini sudah selesai. Nah sehingga semua tulisan-tulisan yang lama saya buang aja semua. Udah selesai, urusan Angkatan Laut kan urusan baru. Ternyata ada anak buah saya, satu itu disimpan sama dia. Saya suruh bakar, nggak dibakar. Nah begitu saya jadi Aspam, balik lagi jadi ke BAIS. Waduh, ini yang lalu sudah saya buang, sudah mau ngapain, saya tidak akan gunakan lagi, menurut saya kan. Begitu baik, si anak buah yang dulu saya suruh bakar itu, waduh sayangnya dulu saya suruh bakar, enggak Pak, saya bakar, ini masih ada, masih disimpan dulu. Nah itu, dari situ saya bisa mulai lagi, daripada saya mulai dari nol. Nah itu kearsipan, penyimpan. Jadi dia ternyata saya suruh bakar, tapi disimpan. Karena dia merasa entah apa sama dia, apakah itu kenang-kenangan, ataukah isinya, kan beda sama setiap orang. Bagaimana orang itu menghargai arsip ini? Apakah sebagai kenang-kenangan, ataukah memang dia ingin tahu apa tulisan? Nah, paling tidak dari arsip, pengalaman saya lagi, ibu saya itu paling senang menulis diarinya itu. Jadi sekarang kita bisa tahu, oh dulu waktu kecil seperti apa ya yang ditulis. Termasuk percintaannya zaman dulu Pak ya. Ada pencatatan, jadi begitu lihat, wah hebat, ibu saya bisa. Tapi dari situ kita bisa tahu. Nah, itulah arsip. Nah sekarang kalau kita mau belajar tentang Indonesia, arsipnya jadi Belanda ya Pak? Nah ini lagi pengalaman saya lagi. Jadi waktu saya jadi asisten pertahanan di Belanda, itu banyak, termasuk Pak Harmoko dulu, datang ke Belanda untuk mempelajari keris. Nah, karena banyak arsip tulisan tentang keris itu ada di Belanda. Jadi memang sepanjang saya di Belanda, yang saya lihat, memang Belanda itu adalah negara yang sangat menghargai arsip. Gitu. Dan arsip bagi dia tidak hanya pencatatan, termasuk orang-orang, yaitu tadi apa, orang-orang terkenal itu pakaiannya, bajunya, itu diambil sama dia, ditaruh, dibuatkan museum. Ini museum si A, ini dia dulu ini. Termasuk Tengku Umar. Saya datang ke sana lihat, wah, kita megang pedangnya aja nggak boleh, harus pakai sarung tangan. Kenapa? Nanti kamu punya keringat bisa ngerusak itu pedangnya itu. Betapa penghargaannya itu.
Lalu meriam-meriam Aceh yang besar-besar itu disimpan. Jadi kita, oh pantas Aceh ini memang begitu ya, Aceh ini ternyata petempur. Lah kalau petempur bagaimana kita harus melawan dengan petempur? Nah dari situ kita bisa lihat. Itulah pengarsipan. Karena temannya itu dari arsip, dia akan ke museum dan ujungnya sejarah. Ini tiga ini harus menyatu. Nah sejarah ini, dari sejarah itu kita baru bisa melompat ke masa depan. Tanpa melihat sejarah nggak mungkin kita ke depan. Dan tadi ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu sejarahnya. Makanya Bung Karno bilang apa? Jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Itu. Jadi hanya kata lain, tapi intinya itu adalah penyimpanan. Kan itu. Bukan hanya nyimpan dan temukan. Kalau nyimpan gampang, taruh aja, tapi nemukannya. Jadi masalah yang paling besar dalam pengarsipan adalah menemukan dia kembali setelah disimpan. Jadi orang yang kepala arsip ini betul-betul harus menurunkan ilmunya ke penggantinya. Jangan sampai penggantinya nggak tahu bagaimana membuka kembali. Nah, apalagi zaman sekarang pinnya sudah bertumpuk-tumpuk. Lah kalau pinnya lupa, bagaimana bisa buka? Apalagi yang confidential itu. Pin tidak boleh ditulis, diingat. Begitu daya ingat berkurang, pinnya lupa. Nah, misalkan ketika kita meletakkan orang-orang intelijen ditaruh bersama-sama dengan tahanan-tahanan di Pulau Buru. Kalau pencatatan dilupa, bayangkan, dia jadi tahanan, padahal dia dipasang di sana untuk menggali dari para tahanan informasi. Lah kalau di pencatatannya lupa, hilang. Jadilah dia seumur hidup di sana. Nah, itu yang sering juga kita ketemu. Pak Soleman, sebentar lagi kita akan pesta demokrasi dengan memilih wakil rakyat, pemimpin ya, dari daerah sampai pemimpin tertinggi, presiden. Pengalaman Pak Soleman dalam memimpin BAIS itu, apa langkah-langkah yang dilakukan menghadapi pemilu agar mendapatkan para pemimpin yang bersih tadi? Oh ya, jadi untuk pemilu bagi BAIS kan yang pertama dia lihat supaya aman dulu. Jadi ancamannya. Ini ancamannya apa dulu yang akan terjadi? Apakah mereka akan bertengkar? Apakah para pendukungnya ini akan ramai? Nah itu yang kita analisa satu persatu. Begitu sudah tahu, oh ini ancaman akan bertemu dan bertengkar, ya bagaimana supaya mereka tidak bertemu dan bertengkar kan? Nah, itu untuk ancaman fisik kalau terjadi bentrok. Nah, lalu yang kedua, dari calon-calon ini nanti kita kan harus lihat yang terbaik siapa. Ya pasti kita akan membuat. Lah lagi-lagi cari arsip lagi. Ini orang ini antecedennya bagaimana. Nah semua hasil ini kita sampaikan kepada Panglima. Panglima ini pasti dia akan tanya bagaimana si A, si B, si C. Nah, kita akan buat. Ini si A dulu kelakuannya seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Nah dari itu nanti kita menyerahkan yang paling bagus. Pasti tanya saranmu yang mana? Ya kita harus menyarankan. Nah saran semua itu semua kita akan ambil dari anteseden kalau kita selalu bilang. Jadi semua orang itu kan ada antecedennya. Anteseden itu apa itu? Nah itu arsipan, pencatatan dia. Kalau arsip kan baik tidaknya dicatat. Kalau anteseden betul-betul pencatatan yang tidak baik. Apa saja yang dianggap tidak baik itu di situ. Nah, itu bagian dari arsip, tapi lebih banyak tidak bagusnya daripada bagusnya yang ditulis. Nah, itu. Jadi kita ambil itu antecedennya itu. Nah,
Ini kan Betul. sebagai alat bantu ya. Ya, alat pengambil bantu. keputusan. Betul. Nah, tentunya netralitas kan penting supaya pengambil keputusan itu mengambil putusan yang benar. Ya, betul. Kan gitu. Ya. Nah, ini bagaimana menjaga netralitas? Nah, itu informasi tadi? netralitasnya itu dari data yang kita punya kan. Kita tidak mungkin menulis. Nah, itu akan ketahuan. Karena yang menerima itu akan tanya, kamu dapat dari mana ini? Kalau dia ragu, bawa sini. Wah, celaka kalau kita bohong. Iya, iya, iya. Coba bawa sini. Iya. Nah, jadi netralitas itu didapat dari anteseden orangnya ini loh. Jadi kita mencatat atau kita menyarankan situasi dia berdasarkan perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan. Itulah keadilan kita di situ. Karena ini semua pencatatan, makanya fakta itu ya. Kita selalu bilang fakta. Fakta apa itu? Fakta itu selalu memuat siapa, apa, di mana dan bila mana. Nah, itu. 5W 1H. Bunda tidak, hanya beda. Itu kalau 1H itu itu sudah menganalisa. Tapi kalau fakta itu hanya 4. Siapa, apa, di mana, Bagaimana? dan bila mana. Bila mana? Seperti ini. Hari ini tanggal 6 Juni di PPATK dibuat ngapain? Acara podcast. Podcast tentang kearsipan oleh Soleman Ponto dan Pak Nas. Iya. Nah, itu fakta itu. Iya. Kalau fakta ini ditulis tidak terbantahkan. Iya. Jadi saya sangat strict dengan itu. Begitu dia tulis salah satu dari 4 unsur ini tidak tertulis, saya buang. Tidak memenuhi persyaratan. Nah itu. Jadi keadilan kita itu adalah mencatat, menganalisa, menyampaikan saran berdasarkan perbuatan-perbuatan yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Karena selama dia manusia, dia akan lebih bodoh dari keledai memang. Dia akan mengulang kesalahan yang kedua kali. Sepanjang dia tidak. Selama dia manusia. Iya. Dan ini pengalaman saya juga menyatakan begitu, karena saya melihat pencatatan ketika dia dipangkat Letu Kapten pernah melakukan sesuatu itu, nanti di pangkatan dia lakukan lagi. Begitu dia mendapat kesempatan. Jadi kita bisa lihat. Nah, itu pentingnya. Nah, sehingga ya itu lagi. Gunanya apa? Inilah yang kita pakai untuk mencalonkan dia cocoknya di mana. Jangan di sini, kalau di sini nanti diulangi lagi ini. Nah, ini pernah contoh ini. Nah, itu. Sama dengan pemilu juga seperti begitu. Kita akan melihat, coba lihat masa lalu. Kalau ketemu dia berkelahi ini, di mana tempatnya? Yang sering di mana? Nah, dari situ kita akan mengantisipasi. Oh, di sini, di sini, di sini. Jadi daerah-daerah rawan. Daerah rawan mana itu semua tercatat. Sudah punya. Terdata, nah, ya. ada kalanya di ruangan itu saya sudah buat itu di peta itu, blok. Nah, langsung di sini digambar ini. Langsung saya petakan. Potensi konflik. Ya, potensi di mana. Jadi begitu kita masuk ruangan, jadi kalau yang kata CIC Central Information Pusat Informasi Tempur. Jadi begitu masuk kita sudah tahu, lihat dari ujung ke sana, keluar menyimpulkan. Jadi bagaimana kita menyusun dari yang tertulis itu sampai divisualisasikan di peta Indonesia itu. Dari segala macam kemungkinan itu akan terjadi dipetakan semua. Jadi kalau bos datang, dia cuma jalan dari situ, lihat sampai keluar sudah selesai. Dia simpulkan sendiri. Nah, itu terang benderang. Sudah terang benderang. Nah, itu kita tidak mungkin membuat peta itu kalau kita tidak punya data masa lalu. Jadi nama arsip kan itu macam-macam, anteseden, data masa lalu, pencatatan. Tapi intinya itu kan dia menyimpan sesuatu yang pernah terjadi, dikumpulin, disimpan. Dan bukan hanya disimpan, ditemukan kembali dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Iya. Karena penyakit itu tidak singkat waktunya menemukan. Ketemu, tapi sudah sebulan lagi, udah lewat masanya. Kan itu. Lagi, ya. Sudah nggak bisa lagi. Nah, itu. ini Pak Soleman ya, kami itu PPATK itu generic name-nya itu Financial Intelligence Unit, intelijen di bidang keuangan. Nah, ini tentu perannya masing-masing.
dengan Bais ataupun BIN misalnya ya. Tapi kan sama-sama intelijen gitu. Nah, kalau Pak Soleman lihat itu di Financial Intelligence Unit yang ada itu dibandingkan dengan Bais tuh persamaannya apa? Oh, sama-sama, sama-sama melakukan pencatatan pekerjaan-pekerjaan di bidangnya. Kalau di sini apa dia yang dicatat? Aliran uang, transaksi dari mana kemana, itu pencatatan dilakukan di sini. Sedangkan di Bais sana itu dia yang akan catat karena manusia pernah apa. Nah ini contoh lagi pencatatan uang. Jadi saya waktu di Bais itu punya kenalan orang bank itu mulai dari dia teller sampai dia jadi kepala bank. Saya cuma bilang tolong kalau ada pengiriman uang yang tiba-tiba naik dari hari-hari yang biasa, tolong kasih tahu. Oh ya udah sampai situ. Ada rekening seseorang. Enggak pun yang penting ada pengiriman uang yang di wilayah itu yang naik secara mendadak, tolong kasih tahu saya. Nah, satu saat dia kasih tahu, Bang, daerah Gresik ada peningkatan uang datang. Oh ya, cukup. Dia nggak salah kan? Saya turunkan tim, coba lihat, ada uang banyak, pasti ada pembelian banyak. Kan itu. Cari saya turun. Oh ya, ternyata banyak pupuk hilang. Oh, beli pupuk. Ya, beli pupuk. Coba cari, beli pupuk. Coba cek lagi, beli pupuk petani bukan? Oh, bukan. Nah, ternyata itu yang dikirim ke Bali. Yang jadi bom Bali. Bukan bom Bali, Pak. Pupuk itu kan jadi bom. Oh, jadi bahan dari pupuk itu. Pupuk sebagai bahan dasar bom. Nah, itu. Dari informasi sederhana ya. Nah, ya kan sederhana kan. Nah, itu. Dari situ kita yang beli ini mah. Langsung kita dengan polisi saling kirim informasi. Ini cepet dapatnya. Itu tahun berapa kejadian itu, Pak? Bom Bali 2002. Oke. 2002 kan. Itu dari pupuk ya ternyata ya. Itu saya kalau yang membuatnya pupuk, memang itu ditaruh di mobil kan. Banyaknya pupuk. Bahan dasarnya. Apalagi Pak yang itu pengalaman menarik nih yang sobat PPATK. Tadi yang menarik yang paling kecil itu kita dari data kecil, tapi kita bisa kembangkan. Tapi itu kan butuh memang butuh kawan. Ya kita kan tidak bisa masuk ke bank. Nanti kawan itu juga kita harus lindungi. Jangan sampai kita merusak dia, malah dia rusak gara-gara kita. Padahal kan info dari itu kita harus jaga, itu namanya agen, kita harus jaga. Nah, itu contoh-contoh kecil dalam bidang intelijen ya. Pengarsipan bagaimana kita bermain untuk data itu. Nah, di situ ini lagi kalau kita memang kita tidak harus cari nggak ketemu, baru kita nyuri. Nah, itu. Kalau di intelijen itu diperbolehkan. Yang penting tidak ketangkap. Kan itu aja. Itu aja. Ya termasuk PPATK ini, kalau kita butuh ditanya nggak dikasih, kita curi ke sini. Kalau ini undang-undang ngatur ada kewajiban, dia harus menyampaikan informasi. Kan masalahnya kan ada kalanya kita itu minta itu tidak mungkin. Kalau ada kalanya kalau begini, kalau kita minta ketahuan ini orang lagi nyari, kan itu. Jadi kegiatan kita itu harus dilihat orang tidur. Gitu. Jadi jangan sampai kita narik rambut di terigunya berantakan. Jadi untuk bertanya pun itu kita hindari. Bertanya, misal kita cari seorang tanya ke sini, kita hindari. Lebih baik kita curi daripada kita tanya. Kalau curi dapat orang itu nggak tahu, tapi kalau kita tanya sangat mungkin nanti ini orang ini cerita entah kemana. Jadi kita mengurangi sekecil apapun kemungkinan ini terbongkar.
Iya, iya, iya. Kenapa? Karena kalau terbongkar hukumannya ke kita. Iya. Dan atasan akan bilang, enggak, aku nggak nyuruh. Itu maunya dia. Oh, jadi ada istilah tuh kalau di intelijen. Nah itu berangkat mati, tugas dianggap mati. Iya. Hilang tidak dicari. Kalah dicaci maki. Menang tidak dipuji kan. Iya. Nah, itu. Malah tidak diakui, Pak ya. Tidak akui. Makanya kalau sekarang ada orang bilang, kamu baru sekarang ngomong. Iya, kalau dulu saya tidak punya hak untuk bicara. Iya, iya. Saya tahu banyak, tapi saya tidak boleh berbicara. Kalau sekarang saya berbicara bukan untuk mengambil hak orang, tapi berbicara untuk mengembalikan sesuatu itu biar dia jalan pada relnya. Iya, iya, iya. Kenapa? Segala sesuatu itu bisa keluar dari rel ada dengan dua hal. Yang pertama memang rusak, atau kedua dirusak. Nah, iya. Iya kan? Ya, Kalau ya, memang dia rusak, biarin aja, perbaiki. Tapi kalau dirusak, Iya, iya. apa mungkin dirusak? Bisa. Iya. Kenapa? Karena negara ini tuh bagaikan organisme hidup. Dengan negara yang lain makan-memakan. Jadi rel kita ini juga sama orang lain, kalau tidak dijaga, nggak dipelihara, dirusak supaya dia anjlok dari rel. Ya. Jadi makanya perlu informasi terkait persiapan kita juga di dalam menghadapi pemilu tadi, ya Pak Soleman ya, supaya dari catatan-catatan yang ada itu kita bisa mengantisipasi. Apa yang mungkin terjadi itu sudah bisa, kan kita nggak tahu besok terjadi apa. Tapi dari masa lalu kita akan bisa memperkirakan, Ya. oh nanti akan dia terjadi ini. Kenapa? Kita bisa memperkirakan karena pelakunya masih manusia. Kecuali pelakunya sudah bukan manusia, Iya. itu sudah bisa berubah. Tapi selagi pelakunya manusia, dia bisa melakukan hal yang sama seperti masa lalu. Ya. Jadi itu manusianya masih sama, lingkungannya masih sama. Ini nggak akan jauh berbeda. Tapi kalau manusia sudah berubah, lingkungan yang mempengaruhi sudah berubah, sudah. Nah itulah pentingnya kita tanya lagi, musuh medan cuaca kan? Musuh orangnya masih sama, oh masih. Medannya, oh tetap. Cuacanya tuh, tidak akan jauh bedanya. Nah kan itu. Kalau itu tidak berubah. Musuh medan cuaca. Ya kan, itu paling cepat intelijen taktis kan, itu cuma 3 elemennya itu. Musuh medan cuaca. Ya. Kalau musuhnya kontestan, masih belum berubah. Situasinya, sekarang situasinya apa? One man one vote, duitnya banyak keluar. Tidak berubah. Ya. Cuacanya sekarang. Lalu untuk bagaimana kalau sekarang? Oh banyak diawasi, oh pasti dia datang Melalui pihak-pihak lain. Nah, kan itu aja. Ya, ya. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi pihak lain, kita lihat lagi sistemnya bagaimana ini dia untuk pihak lain. Baru kita cari. Tapi dengan 3 itu kan sudah tidak akan berubah, itu seperti itu. Ya, ini mohon dukungan dari itu. Sobat PPATK juga nih supaya PPATK bisa mengawal pemilu kita ini menjadi pemilu yang bersih, mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bersih, Pak. Jadi memang PPATK ini, ini dia tanggung jawab PPATK. Tapi masalahnya begini, untuk PPATK sebagai badan intelijen, memang intelijen di bidang keuangan, tugasnya adalah pencatatan. Yang akan menggunakan ini pasti tahu, misal sekarang yang kontestan itu orang itu uangnya dari mana aja, pasti kan tahu. Oh ini dari sini. Tapi PPATK sendiri tidak bisa. Oh itu orang begini, nggak bisa. Sebagai menteri dia hanya menyimpan yang membutuhkan, itu yang harus bertanya. Dia tanya ini bagaimana? Atau kalau tidak ditanya, PPATK hanya menyampaikan. Tapi biasanya itu harus ada dari atas dulu, namanya UUK, unsur utama keterangan. Apakah sudah ada dari atas itu memerintah ke bawah? Selama dalam kontestasi ini tolong coba diawasi atau dilihat data bagaimana aliran untuk para kontestan supaya mereka ini jelas dari mana atau jelas mereka tidak bagian dari mana. Nah itu. Kalau sudah itu, itu baru dia akan mencatat terus. Setelah selesai semua dia harus laporan nih hasilnya.
Tapi kalau tidak ada dari atas, kalau sendiri dari bawah langsung ke atas, itu atas nanti kamu kenapa ini orang ini? Nah, itu dalam itu etika itu juga harus. Tapi pencatatan mutlak. Itu pencatatan mutlak. Dan hasilnya apapun itu mutlak. Tinggal yang nanya. Dia yang nanya ini mau ndak itu tadi. Kalau kita mau negeri ini bersih, pemimpinnya itu bersih, tentunya ketika mereka berkontestasi di politik sekarang juga harus bersih. Tapi mungkin itu ya Pak? Sangat untuk apanya yang mungkin ini? Bisa memilih pemimpin yang bersih, bebas dari money politik misalnya. Kalau menurut aku sekarang susah. Iya, iya. Karena sistem kita yang menjadikan orang itu harus begitu. Lah sekarang untuk perangko saja sudah berapa banyak? Untuk bayar saksi berapa banyak? Karena sistem kita begitu. Membuat orang itu harus seperti itu. Padahal dia sendiri dari mana wajah? Kalau kita lihat penghasilannya tidak mungkin dia seperti itu. Lalu dari mana? Kalau dari luar negeri mungkin partai itu menyuplai para calonnya itu untuk masuk. Lah partainya dari mana? Audit. Oh, dari sumbangan para partai. Teraudit dengan baik. Kalau semua teraudit dengan baik, baru dia akan bersih. Tapi sekarang kan tidak teraudit. Pak Soleman, dari apa yang Bapak lihat tentang kearsipan yang ada di PPATK itu, apa kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan, dan juga untuk pemilu kita dalam memilih pemimpin yang bersih ya, apa nih yang bisa Bapak share kepada masyarakat Indonesia dan Sobat PPATK? Jadi apa yang saya lihat di sini tentang pengarsipan, ini patut dicontoh oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan adanya pengarsipan dengan baik, itu mempermudah semua orang untuk bekerja. Kalau semua orang bekerja sudah dengan baik, pasti Indonesia ini akan baik. Itu sudah pasti. Jadi untuk pengarsipan ini saya dengar bahwa PPATK mendapatkan penghargaan karena mendapatkan penghargaan untuk manajemen pengarsipan yang terbaik ya. Ya, untuk itu lembaga. Untuk lembaga. Ya, lembaga. Wah, ini Indonesia. Saya harus ucapan selamat ini kepada PPATK karena sudah mendapatkan penghargaan dalam rangka manajemen pengarsipan antar lembaga. Dan ini patut dicontoh. Ini patut dicontoh karena hanya dengan arsip ini kita bisa bekerja dengan baik. Lalu untuk pemilu bersih, ya bagi masyarakat kalau memilih, pilihlah sesuai hati nurani. Jangan memilih karena serangan fajar. Karena kalau kita memilih serangan fajar, pasti yang dipilih itu akan meminta kembali yang telah dia berikan kepada kita. Terima kasih Pak Soleman Ponto. Wah, luar biasa pencerahan buat kita semua ya. Oke, Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau bersih, kenapa harus risih?